Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa kita bagi ayat ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama wasta'inu, yang kedua bis-sabri, yang ketiga bis-shalah, yang keempat wa innaha lakabiratun, yang kelima illa 'alal khashiin. Jadi ada 5 bagian yang akan kita coba untuk mengambil pelajarannya. Surat 2 ayat 45. Yang pertama adalah kalimat wasta'inu, minta tolonglah. Yang kedua bisobri, dengan sabar. Yang ketiga bisolah, dan sholat. Terus wa innaha lakabiratun, sholat itu amat berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita mulai dari yang pertama, wasta'inu, minta tolong. Kenapa Allah membahasakan dengan kalimat minta tolong? Karena manusia itu lemah. Tidak akan pernah bisa dia menyelesaikan hidupnya tanpa bantuan. Kita ini makhluk sosial yang kebutuhan kita tidak akan sanggup kita adakan sendiri. Contohnya baju yang awak pakai, karena banyak orang terlibat itu, Pak. Mulai dari petanam kapas, petani kapas kan, terus pembuat benang, ya kan, terus menjadikan kain, ya kan, dari kain diopor ke tekstil, ya kan, terus hubungannya dengan tukang jahit, ya kan, terus hubungannya dengan pedagang, terus baru hubungannya dengan pemakai, pembeli. Itu tidak akan pernah bisa kita urus sendiri,
kan? Begitulah lemahnya manusia. Itu berbeda dengan Allah, Bu. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Ya kan? Ini kita minta tolong kepada Zat yang Maha. Ya kan? Surat 2 ayat 255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ya kan, yang hidup dan berdiri sendiri. Kehidupan Allah tidak ada yang menghidupkan, dan hidupnya Allah tidak ada membutuhkan bantuan siapapun. Itu makanya Allah tidak membutuhkan pertolongan. Tetapi kenapa Allah minta dia disembah? Itu bukan berarti Allah itu lemah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Seandainya manusia tidak ada yang menyembahnya, tidak akan pernah Allah itu merasa dirugikan. Karena yang butuh menyembah Allah itu siapa? Ya, makhluknya. Karena dengan menyembah Allah, manusia minta tolong kepada Allah, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Karena selain daripada Allah tidak ada yang dapat menolong. Kan? Itu makanya manusia, Bu, ya, yang jauh dari Allah hidupnya penuh dengan masalah aja, kan? Kenapa? Karena memang Allah tidak mau menolong orang yang tidak mau minta tolong kepada Allah. Itu makanya ya, syarat salah satu doa itu dikabulkan oleh Allah adalah minta tolongnya kepada Allah. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat yang lain. Di surah Al-Baqarah juga, Pak. Yaitu di ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya kan? Coba terjemahkan ya. 186. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, tuh, ya kan? Wa iza sa'alaka, dan apabila mereka bertanya kepada engkau, itu Nabi Muhammad, ibadi hamba-hambaku. Di makhluk ini atau manusia ini bertanya tentang Allah, jawab fa inni qarib, aku itu dekat. Ya kan? Baradakiknya Allah. Padahal Allah itu adanya di Arasy, ya kan? Tapi Allah mengatakan dirinya dekat. Ini yang perlu kita pahami, Bu. Padahal Allah itu bersemayamnya di Arasy, tapi Allah mengatakan dirinya dekat. Bahkan wallahu alimum bizati sudur, baradakiknya Allah tuh. Sampai urat leher awak ke buah ala bidakik itu betul. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat 50 ayat yang ke-16. Ya kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, itu kan. Surat 50, surat Qaf. Ya. Walaqad khalaqnal insan.
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dapat? Ya, silakan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang diputuskan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sementara Allah mengatakan dirinya ada di Arsy, di Sidratul Muntaha, ya kan? Jadi inilah yang perlu kita pahami dari kalimat yang berlawanan kan. Satu sisi Allah mengatakan dia ada di Arsy, tapi Allah mengatakan dia lebih dekat daripada urat leher. Itu ya. Kalau tidak benar memahami itu, akhirnya awak menganggap Al-Quran itu berlawanan kan. Padahal tidak. Kekuasaan Allah itu, artinya ilmunya Allah itu yang dekat. Jadi Allah tahu semua. Sampai detak jantung awak pun tahu. Yang sedang dikata-katakan oleh hati awak kini ke ya, Allah tahu saja. Dan dikecekkan ibu nak sedang mengecek ini ke? Sedang mengecek. Cuman yang tahu cuman Allah. Orang lain tak tahu tu. Itu makanya ya, selama kata-kata itu masih dalam hati, itu namanya rahasia. Ya, itu makanya standar Allah tu ya hati. Ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya kan, dalam surat 98 tu kan ayat 5. Dan itu standar Allah kan. Dan tidaklah kamu diperintahkan beribadah kecuali ikhlas. Tidak ada keikhlasan, ya tidak akan Allah terima. Bahkan ibadah pun bisa tidak bernilai ibadah kalau amalnya tidak ikhlas. Oh ya, solat itu kan ibadah kan, tapi bisa tidak jadi ibadah. Kenapa? Karena niat itu salah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang keangkat ke Allah yang ikhlas itu. Yang tidak ikhlas tidak dipandang oleh Allah. Ya kan? Nah, kita kembali ke pokok kaji. Kenapa kita minta tolong? Kan ya? Ya karena kita ini tidak ada satupun yang tidak membutuhkan. Semua kita ini butuh. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh kesehatan, ya Pak ya? Butuh tenaga, segala yang kita butuhkan. Bahkan tidak sedetik pun kita tidak butuh Allah. Walaupun ada orang yang mengatakan tidak percaya kepada Allah, tapi dia tidak akan pernah bisa hidup tanpa fasilitas yang Allah berikan. Semuanya semua butuh Allah. Cuman yang mengatakan tidak butuh itu kan cuma mulutnya saja. Ya kan? Cobalah Bu. Satu nikmat saja Allah ambil dari dirinya. Contohnya buah, tidak bisa bernapas. Apakah sudahnya Pak? Mati kan? Nah ini. Satu saja Allah ambil, belum lagi yang lain-lain dengan dia langsung tuh tagang. Ya kan? Tidak bisa lagi. Jadi begitulah lemahnya manusia, karena memang Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kulikal insanu dha'ifa, Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nah, makanya manusia butuh Allah. Jadi sampai Nabi pun dalam doanya mengatakan, ya Allah, jangan engkau biarkan diriku dalam lepas daripada pengawasanmu, walaupun hanya sedetik. Nah, kan? Sedetik pun Rasul tidak ingin lepas daripada pengawasan Allah. Kenapa? Karena kalau manusia lepas daripada pengawasan Allah, maka manusia akan celaka, berantakan. Kan ya? Itu makanya Allah hanya melindungi orang-orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman, Allah tidak akan tolong. Kan? Jadi sebenarnya malang sekali orang yang tidak mau minta tolong kepada Allah. Walaupun Bu,
sepintas lalu dia kayaknya gagah, ya kan, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan kekuasaannya, padahal mereka itu tidak berdaya. Nah, contohnya lah kan, Firaun sabantajul dalam laut langsung tagangan. Nah, apa ya? Nah, macam itu. Apakah dia sanggup itu menahan air laut itu supaya jangan menyatu? Ya Pak ya? Anda bisa kan? Nah, tapi nyekecekan apa? Ana rabbukumul a'la. Ini kan kesombongannya kan. Menahan air laut itu bisanya. Waktunya berjalan di tengah laut itu kan. Nah, tetap air itu menyatu karena yang berkuasa itu ya Allah. Nah, yang kedua lagi, dengan sabar, bisobri. Nah, kenapa kita ini harus sabar? Kan? Ini rahasia besar yang ada di sini. Karena segala sesuatu itu ada waktunya, kata orang itu kan ya, delimitnya, ada waktunya. As-sa'ah bis-sa'ah. Ada membeli buku yang diterjemahkan oleh Abu Somad, ya kan? Tak tahunya sebentar buku itu di rumah lah hilang lah. Kasihan memakai. Sebegini usul. Di setiap waktu itu ada saatnya. Ya kan ya? Artinya apa ya? Segala sesuatu ada ajalnya, ada waktunya, Pak. Ada waktunya hidup, ada waktunya mati, ada waktunya jaya, ada waktunya tumbang, ya kan? Ada waktunya berjaya, ada waktunya surut, ya. Jadi semuanya ada waktunya. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah tuh, Pak. Dan ini, ketetapan ini bukan ketetapan yang dibuat baru-baru. Ini sudah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan qalam. Itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan segala yang ada di langit belum ada, bumi belum ada. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat 57 ya, di ayat 22. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, 57. Ayat 22, Pak. Ya, Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Itu ayat. Langsung. Silakan terjemahkan. Setiap bencana yang menimpa dunia dan menimpa diri sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mengusulkannya. Sungguh yang mudah bagi Allah. Nah, sungguh ini mereka itu mudah bagi Allah. Contoh yang awak rasakan kini kok. Dengan cerita corona atau COVID-19. Ikolah tertulis dulu tuh apa? Di Lauh Mahfuz lah tertulis tuh. Kan? Sebelum dunia ada, sebelum segalanya ada, lah tertulis tuh. Maka memang bakal macam ikut kejadian. Kan ya? Tergantung awak kini kok menyikapinya lagi. Menyikapinya dengan iman atau menyikapinya dengan nafsu. Ya. Kalau dengan iman, Pak, pasti ada solusi dari semua masalah itu. Tapi kalau dengan nafsu, pasti masalah saja yang ada. Itu kan ya. Kalau dengan iman, Pak, ikut kembali hasilnya, Pak. Yaitu surat 64 ya, ayat ke-10. Kan? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Itu tuh. Kan? Yang yahdi qalbahu kok, Pak, yang membuat orang itu terarah. Yang tidak akan pernah gamang dengan hidup. Karena dia dalam bimbingan Allah terus. Sudah dapat? Ada kabulnya. Benar. At-Taghabun ayat ke-11 bukan 10, salah. 11.
tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Nah itu dia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hati ditunjuk oleh Allah. Sehingga menyikapi itu Pak dengan petunjuk Allah. Tidak mungkin salah lagi Pak. Tidak ada itu kita ya gitu Pak. Karena lah disikapi dengan iman. Karena itu terjadi dengan izin Allah. Dia model kini kok terjadi dengan izin Allah kok, bukan dengan buatan manusia. Tidak, semua terjadi di muka bumi dengan izin Allah. Apapun yang terjadi, bahkan sampai daun yang jatuh dari pohonnya pun dengan izin Allah. Contohnya paling ringan ke buah, awak digigit nyamuk. Kalau Allah tidak izin nyamuk tu mati dengan awak, Pak, pasti nyelapeh. Benar tak? Ayo, kamu terkaji kan ya, pokoknya. Sekolah mati kan dia, tak mau lihat. Padahal kadang tangan awak tu Pak, karena belum izin Allah untuk mati di tangan awak, tetap dia masih hidup. Kan? Padahal kalau kanai tangan awak tu Pak, apalagi nak kanai, kan? Nah, itu. Jadi kalau awak mengiman itu semua tidak ada yang baru di dunia sebenarnya. Semuanya sudah dalam garis Allah. Itu makanya ya. Orang yang beriman ikut petunjuk Allah maka hidupnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya kan? Seperti Allah ceritakan dalam surat 2 ayat 38. Ayat 38. Dan surat 20 ayat 123, ya kan? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau itu yang di bawahnya, faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Jadi yang ketakutan, yang sedih orang yang tidak berpedoman kepada Allah atau pada Al-Quran petunjuknya. Atau kenapa dia bisa sesat dan celaka? Ya karena hidupnya tidak berpedoman ke situ. Makanya apa kata orang itulah yang benar. Padahal itu semuanya bukan kebenaran. Ya kan? Jadi kenapa Allah suruh kita sabar? Karena memang segala sesuatu ada waktunya gitu. Ya kan? Kalau belum tiba waktunya tidak bisa dipaksakan dong. Ada batasnya bisa. Ada batasnya. Ya, contohlah kan ya pisang. Pisang yang masak di batang dengan masak di param, nah mana lama? Nah, masak di batang ya, kenapa? Karena sempurna masaknya. Oh ya, bule ikan. Kalau yang pisang masak di param Pak, basandiang seperti disetrika gitu. Bina runciang nih kan. Nah, ini. Karena belum sempurna masaknya kan dia. Belum sempurna masuk apa tuh zat makanan tuh ke dalam apa tuh pisang tuh gitu. Atau apa ya makanan-makanan yang lain lah kan ya, nah, macam itu. Jadi sesuatu yang dipaksakan maka hasilnya tetap mengecewakan. Itu makanya apa ya? Ada keinginan Allah, ada keinginan manusia. Tuh, ya. Kalau keinginan Allah pasti ini mulus. Tapi kalau keinginan manusia Pak, nah ini pasti terkendala atau gagal. Ya kan? Kenapa? Karena manusia itu tidak berkuasa. Kalau keinginan Allah dan keinginan manusia sama, nah mulus tuh Pak. Tapi kalau keinginan manusia tidak sama dengan keinginan Allah, maka gagal ya. Nah inilah yang orang sering komplain tuh. Kenapa begini? Kan seharusnya begini kan? Ya kan? Kamu tidak berkuasa, ya kan? Makanya kamu akan mengalami hal-hal yang tidak pernah kamu inginkan. Nah, itu yang terjadi. Karena memang itu bukan keinginan Allah. Karena Allah mengatakan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu dengan izin
Allah. Nah, kalau Allah tidak izin, maka keinginan kamu tidak akan pernah bisa terwujud. Gitu ya. Jadi kan berapa banyak keinginan-keinginan orang jahat begini. Itu kan rencana mereka. Apakah sama dengan rencana Allah? Ya, enggak. Buktinya Allah sendiri mengatakan, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Kan? Ya. Tipu daya kan? Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 53 atau 54? Nah, kita lihat. Wa makaru wa makarallah. Surat 3. Wallahu khairul makirin. Oh, 54 Pak. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, itu dia. Silakan terjemahkan. Surat 3 ya. Ayat 54. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu dia. Kan? Mereka membuat tipu daya, Allah juga sudah membuat tipu daya. Kalau bahasa halusnya, kamu punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Nah, keinginan siapa yang jalan? Siapa yang hebat? Siapa yang berkuasa? Ya kan? Contoh PKI, kan ya, ingin menjadikan Indonesia negara PKI. Yang pertama sudah gagal, yang kedua gagal ya. Ketiga kok Pak. Banyak ciptakan kan. Oke, semua kita lihat Pak. Apakah sukses ataukah yang terwujud ayat Allah? Nah, ya kan? 65 ya. Kan gagal-gagal kan ya? Sama kita lihat. Karena kejadian yang luar biasa itu ada 3 Pak. Kan, kejadian luar biasa. Yang pertama terjadi yang ketiga terjadi untuk orang jahat. Nah, ya kan namanya irhas. Ya kan. Ini untuk orang jahat nih, Pak. Apa artinya? Nah, orang jahat. Namanya irhas. Irhas itu artinya kejadian luar biasa yang terjadi pada orang jahat. Itu irhas itu Pak. Jadi dia sukses. Jadi memang Allah beri benar kesuksesan seperti yang Allah katakan dalam surat ini ya. Surat 6 ayat 44. Walamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kalau yang ini wali Allah ini surat ini surat 10 ayat 62 sampai 64. Kalau Nabi ya banyak ayatnya kan, tapi tidak usah kita ceritakan masalah Nabi karena itu bukan urusan yang bisa kita jangkau. Yang terjadi pada manusia biasa kan yang ini, wali Allah dengan orang jahat. Itu manusia biasa apa ya? Cuman mereka ini punya kekhususan sendiri. Inilah kejadian luar biasa yang membuat sejarah dunia ini Pak dengan 3 kelompok manusia. Ya. Kalau Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar ya kan. Kalau Nabi Musa tongkatnya ya kan. Kalau Nabi Isa itu banyak tuh. Bisa apa ya? Menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit sopak, bisa meniup tanah liat yang dibentuknya sebagai burung, ditiupnya bisa terbang ya kan. Itu bisa ya kan. Ada dalam ayatnya itu surat 3 ayat di berapa itu? 50-an berapa itu.
Kan, mujizat. Coba terjemahin dulu. Orang jahat yang namanya irhas, kejadian luar biasa, atau istidrak. Itu ya. Ya. Irhas atau istidrak. Sama. Itu nama istilahnya lain. Istidrak. Ya. Kejadian luar biasa kepada orang yang mendurhakai Allah. Semakin jahat dia, semakin sukses. Itu kan. Qarun semakin banyak kekayaannya, semakin sombongnya kan. Firaun semakin berkuasa dia, semakin sombong ya kan. Jadi Allah ulurkan persis kayak cerita ini kan ya. Orang tangkap ikan Pak, pancing ikan, terus diulur dulu sampai mata kail itu sudah nyangkut di insangnya kan. Udah bisa lapel ya. Tuh akan tinggal ditarik gitu oleh tukang pancing kan. Macam itulah ya. Sampai ke tingkat waktunya, itu makanya butuh sabar tuh situ kan ya. Nah, sampai waktunya tuh banyak kan hancur sendiri itu. Karena tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Hari itu Allah pergilirkan. Ada masanya naik, ada masanya turunkan. Dulu kan ada lagu tuh ya. Idui bak roda padati. Ya, itu kan dia. Misalkan udah Pak lagunya. Itu tuh kan dia. Idui bak candoroda padati kan dia. Kini udah terang lagu itu lah Pak. Kan? Nah, macam itu kan. Sekali kate, sekali ke bawah. Kan namanya pedati itu kan ke bawah tau? Sapi kan. Barang langkah hanya buat cie-cie tu. Ya dia, rodanya kadang tu Pak. Setinggi ada tuh. Roda tu kan. Nah, jadi kalau dia giat tando tu, kalau dikabek ke apa di roda tu ya. Nampak mana tu? Barang lambe ya, bahasanya di atas, bahasanya di bawah kan. Macam itu. Itulah terjemahkan itu. Maka ketika mereka membukakan pengasih yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam. Nah, itu dia yang di ujungnya kok Pak. Ya kan? Hatta iza farihu bima utu, sehingga apabila mereka sudah bergembira di atas kesuksesan yang sudah mereka raih itu kan nih Pak. Dia sudah merasa bangga karena semua lawan-lawannya yang dianggap ini kan sudah hancur semua. Ya kan ya? Jadi sudah mereka persiapkan segala sesuatu yang menurut dia sudah nggak ada lagi yang berkutik. Nah, ya kan? Jadi kan kisah itu kan selalu berulang. Ya, nah macam itu. Nah, di puncak kejayaannya, di puncak kesuksesannya, di puncak kesewenang-wenangannya, di puncak kegembiraannya memuaskan hawa nafsunya kan Pak ya. Akhaznahum baghatatan. Ini yang namanya istidrak. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Ya kan? Yang secara tiba-tiba kok Pak? Yang di luar jangkauan otak manusia. Karena mau masang semua apa tu ya, semua kemungkinan yang terjadi kan, menurut otaknya kan. Nah, jadi semua yang mungkin akan melawannya, yang akan menjatuhkannya, lahnya persiapkan semua. Lahnya apa? Kantor sadonya kan. Tapi dia lupa dengan kekuasaan Allah. Itu makanya senjata orang beriman itu disitu letaknya Pak. Wasta'inu bisobri, ya kan ya. Nah, disabar tuh Karena Allah tahu pas waktunya kapan gitu. Coba lah Bu ya. Kalau kita manuangkan ya, kayak kenapa Allah perintahkan Nabi Musa itu untuk melewati laut? Ya kan? Padahal menurut otak kan masuk akal tuh, kapal nggak ada. Nah, ya kan digiring ke situ. Ya kan? Nah, ini kan rahasia besar dari Allah nih. Ya kan? Nah, macam itulah Allah membuat rahasia, tapi otak manusia tidak sanggup. Nah,
Pas Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kira-kiralah Tuhan. Kalau menurut otak tu masuk akal enggak? Kayu, kan tongkat tu dipukulkan ke laut, ada nggak terjadi, Pak? Ya kan? Kan belum tak manusia tu. Tapi ini kan perintah Allah. Ya kan ya? Jadi yang berlaku di sini iman, bukan otak. Ya kan? Jadi kalau awak menghadapi penguasa yang model kini ke Pak, ya janji otak lagi dah. Tidak akan pernah awak mampu, karena otaknya lebih canggih Pak. Inyolah sudah mempersiapkan semua kemungkinan yang akan menghantamnya kan. Hanya persiapan saja itu Pak. Yang akan bisa menghantamnya adalah pertolongan Allah gitu. Makanya butuh kesabaran. Minta tolong kepada Allah kau dengan sabar. Ya, sabar kau lah yang harus kita pupuk terus gini ya. Bau untuk munculkan sabar Bapak. Ya, di sholat. Lihat, dengan sholat sabar. Ya kan? Maka kalau sholat yang benar tuh ya, ini sholat itu benar-benar menghibur hati. Ya kan? Itu makanya sholat itu kan yang wajib kan 5 kali sehari semalam. Tapi kan untuk menambah itu kan banyak sholat sunat. Coba ya. Contoh sholat rawatib berapa banyak? 12 rakaat sehari semalam kan. Belum lagi tambah dengan sholat duha. Yuk. Dari 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat sampai 12 rakaat silahkan kalau mampu. Kan? Tambah lagi sholat qiyamul lail, sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Ya kan dia? Aiko sholat akan menguatkan jiwa. Kalau non wajib itu berhutang. Kalau menguatkan jiwa ya, dan menguatkan jiwa adalah sholat nafilah tadi. Aiko lah yang akan meninggikan derajat, yang membuat awak tambah sabar menghadapi kenyataan. Ya kan? Karena dengan itulah hatiku terhibur Pak. Dengan penderitaan-penderitaan yang berlapis-lapis kan ya. Sholat. Kalau sholat awak benar kepada ya, maka akan menghasilkan itu. Ada tadi itu menuliskan seketik kan ya. Kalaulah seandainya sholat kamu itu benar, maka kamu akan apa tuh ya? Apa kalimatnya satu kalimatnya. Walau khasya'a qalbuhu la khasya'at jawarihu. Seandainya hati kamu khusyuk, maka anggota tubuhmu ikut khusyuk. Paham? Kalaulah hati kamu khusyuk, maka tubuh kamu akan khusyuk. Khusyuk itu apa? Tenang gitu. Itu tidak ya. Orang yang hatinya gelisah dengan orang hatinya tenang, beda sholatnya itu Pak. Kalau hatinya khusyuk itu kan ya, yubana-bana, sholat itu yubana-bana, apa tuh ya? Oh, yunona dirapi itu ya Allah. Tapi kalau tidak kan ya, capek kan ya. Itu menandakan kegelisahan hatinya lah tuh. Itu tandanya tuh. Tapi kalau khusyuk enggak. Makanya ya, sholat Nabi itu kenapa sampai bengkak kakinya? Karena udah lamunya lah tuh. Ya ya. Itu makanya ya, khusyuknya hati akan mencerminkan kekhusyuknya badan. Lamo dirinya, lamo rukuknya, lamo sujudnya. Ya kan? Itu menandakan khusyuk tuh. Tidak sebentar-sebentar kan? Kalau memang itu bisa terwujud, maka akan kamu rasakan ketenangan hati. Ya kan ya? Dan sabar itu punya buah dari ya sholat itu buah dari sabar loh. Orang bisa sholat lama-lama macam itu dia sabar tuh. Sabar tuh. Ya kan? Nah ini. Makanya di lanjutan ayat Allah katakan ya, wa innaha lakabiratun, sungguhnya sholat itu amat berat. Ya kan? Nah, illa alal khasyin, kecuali atas orang yang khusyuk. Ya dia. Jadi kalau awaklah bisa menghadirkan hati kau konsentrasi penuh hanya kepada Allah Pak ya, maka asik maksudlah dia dengan Allah. Waktu yang berjalan itu terasa sebentar Pak. Kenapa? Karena hatinya sudah asyik dengan Allah, gitu kan ya. Orang beriman itu kan mau nomor satukan Allah kan. Allazina amanu asyaddu hubban
lillah. Bisa ndak wujudkan sholat macam itu kan? Kok orang yang mau nomor satukan Allah kan dia, yang lain itu dah keteknya gitu. Surat 2 ayat 165, ya kan? Wa minan nas mayyattakhizu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Kau bisa dapatkan tu Pak ya. Waduh, dunia kau tak ada apa-apanya Pak. Kan? Artinya kan ya, permasalahan dunia kau jadi kecil karena hatinya sudah penuh dengan kekhusyuan atau hanya Allah sih. Bisa nak dapatkan. Ya kan? Hanya orang yang sabar bisa membuat macam itu Pak. Kalau tidak sabar nah. Ya kan? Makanya orang yang asyik masuk dengan Allah tu ya nawana betul lama-lamanya solat. Tapi itu tak mungkin tak bisa buatkan dalam solat wajib kan. Nah, solat wajib awak berjamaah kan. Dan bisa buat itu solat sorang. Kan ya? Itu kan ya. Apalagi ada dalam kajian tu ya di Mushola Nurul Ikhlas tu kan ya. Bab itu kajian fadail amal tu. Ya fadilah amal kan ya. Kalau orang orang jamaah tabligh kan fadilah amal ya kan ya. Kalau dia mau bukunya fadail amal 3 jilid itu Pak. Pas kajiannya berapa minggu yang lalu kan ya, yang Pak. Perbanyaklah sujud karena di sujud itulah Allah paling dekat dengan kamu. Dan perbanyaklah minta doa kepada Allah. Ya kan ya. Jadi kalau tahu waktu ya keluhan-keluhan awak kau dalam sujud tu mintalah ke Allah sebanyak-banyak. Apalagi kalau memang yo hadir hati dalam solat tu ya udah wana-wana asyik tu. Kadang-kadang setengah jam tu Pak ya. Setengah jam kan pendek kan ya. Tapi bagi orang khusyuk Pak sebantahnya tu Pak. Bahkan ada orang yang sujud sampai 1 jam, 2 jam. Sujud aja Pak. Sujud solat tu. Sampai Nabi itu dipicit tangannya dia apa? Di Aisyah. Sampai mula mati gitu. Karena Nabi solat ditanya Rasulullah, Pak, ya Rasulullah, kenapa kau cubit tanganku? Aku kira kau sudah mati. Karena lamanya aku sujud. Dalam sujud itulah hanya memohon Pak ya. Yang diminta ya sesuai dengan permintaan awak. Kan itu waktu yang paling dekat dengan Allah. Dan ini pula lah salah satu penyebab setan menangis atau iblis menangis Pak. Dalam hadisnya disebutkan dia, kamu membaca ayat-ayat sujud, lalu kamu sujud, maka komentar setan, dia disuruh sujud mau sujud, maka baginya surga. Aku disuruh sujud, tak mau sujud, maka bagiku neraka. Ada ya, awak kan sujud, kita sudah untuk berkomunikasi dengan Allah kan ada 2. Yang pertama waktu rukuk, yang kedua waktu sujud. Waktu membaca itu, kemudian tak baca yang lain misalnya, dia tidak baca itu. Oh, batal sholat awak. Nah, kembalikan aja. Ya. Itu makanya ya, Nabi itu kenapa berlama-lama itu Pak? Karena dia mengulang sampai 3 kali itu. Ya, bacaan-bacaan itu sampai ulang-ulang 3 kali itu Pak. Supaya apa? Supaya menghadirkan kekhusyuan tuh. Supaya yang diminta tuh benar-benar jelas gitu kan ya. Macam itu. Itu makanya lama-lama ya. Ya tapi itu kan bisa dikerjakan dengan sholat sendirian kan. Sholat sunat bukan sholat wajib. Yang wajib harus standar kan. Nah, kalau sholat sunat ya silakan lah. Perbanyaklah. Cuman yang dibaca itu katanya harus dengan bahasa Arab, nggak boleh bahasa kita sendiri gitu. Bahasa kita sendiri boleh asalkan tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan. Bacaannya yang aja dalam hati. Kalau dilafazkan, dalam hati ini kenapa nggak gitu? Agak sulit juga gitu. Ya. Ada kajian-kajian lain. Ada 3 hal yang ditinggalkan dalam sujud. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah ya. Kemudian minta kita kepada hati. Ya muqallibal qulub itu kan. Sabit qalbi ala dinika ya kan.
Ya kan dalam masalah minta doa ini kan pernah kita sampaikan Pak. Ada 5 sebenarnya lah mencakup semuanya itu. Pernah kita sampaikan ya dalam doa kan. Kalau ini udah mencakup yang 5 ini Pak, sebenarnya dunia itu lah nurut saja itu Pak. Yang pertama apa? Minta hidayah. Ya kan? Contoh kayak doa dalam sholat itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ini hidayah kan? Nah, terus yang kedua minta maghfirah, ampunan. Kan Allah maghfir kan? Allah maghfirli. Kayak apa ya? Apa tuh orang waktu dalam duduk di antara dua sujud kan ya? Kalimat Rabbi ufili, kan ya? Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fuani, ya kan? Ada di situ kita ampunkan. Rabbi ufili itu kita ampunkan. Ya Allah ampunkan aku kan ya. Terus apa lagi yang kita minta Pak? Haram warhamni, rahmat. Ya kan? Rahmat Allah kita minta. Ya kan? Yang ketiga, yang keempat rezeki. Itu kita minta juga kan. Tapi inti sebenarnya Pak ya, itu sudah masuk dalam kalimat rahmat semua Pak. Makanya awak kita membatasi yang 5 ini kan ya, yaitu ridho. Ya kan? Dan yang terakhir taufik. Nah, kalau yang 5 ini sudah kita dapatkan Pak ya dalam permintaan awak, nah, itu mencakup dunia semuanya. Karena dunia itu lah dijamin, ya kan? Nah, itu kan jalurnya ke akhirat. Itu makanya ya, kalau sudah bisa orang menghadirkan khusyuk tuh ya, dunia kau lah tidak ada merasa beban lagi dah. Tapi kau untuk menghadirkan khusyuk itu tidak gampang, Pak. Ya kan? Karena setan akan selalu membisikkan mengenakan awak ke dunia, Pak. Karena iko, ini Bu. Ujungnya Bu terasa lambe je solat seketik tu lah tersebaban tu. Ya kan ya? Karena ada kerajaan yang menunggu. Ya kan? Kamu terasa benar tu. Contoh kayak solat duha gitu ya. Awak cuba mengerjakan tu kan ya, yang dalam hadis tu kan disebutkan 4 rakaat kan ya. Maka semua fadilahnya itu adalah Allah akan cukupkan hidupmu di hari itu. Kan ya? Nah, itu dalam fadilah yang mau bacakan itu kan ya, yang sudah mau sampaikan. Nah, tapi kadang-kadang awak kan digoda tuh. Dia Bu ya? Digoda tuh ya. Tak bayang tu kan ya. Capek lah solat kau, aku dikerjakan pula. Kan ya? Tuh. Kemarah Bu ya. Makanya Bu ya, untuk menetapkan itu kan ada panduan dari Nabi Bu. Dak mayuribuka ila malayuribu. Ambil yang pasti, tinggalkan yang ragu. Ya, abaran awak yakini ya, itulah awak yang pegang Bu. Jangan awak berada di atas keraguan. Tak boleh. Iya memang setan itu kan tak ingin awak mendapatkan pahala dari ibadah awak kerjakan Bu. Nah, satu hadis lagi Bu. Iko mengerikan bunyi hadis ko Bu. Bocorkan Bu ya. Pencuri yang paling jahat. Nak ngeri bunyi itu Bu? Dari Al Hasan Al Basri dari Nabi SAW bersabda. Terjemahnya lah ya. Bunyi terjemahannya adalah, maukah kamu aku beritahukan tentang pencuri yang paling jahat? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu orang yang mencuri dalam solatnya. Apa Pak ya? Kalau mencuri piti kan itu logika kan. Kau mencuri dalam solat? Apa bunyinya? Ada yang bertanya, bagaimana seorang mencuri dalam solatnya? Beliau menjawab, tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Itulah pencuri dan jahat. Nah, itu dia. Ya, di ruku tidak ada tumaninah. Ya kan? Nah, tumaninah itu apa standarnya? Pindahkan niko ke tempat lain, ya kan ya. Labarantinya bergoyang tu buah, tu berarti tumaninah. Sebelumnya tanah gitu, wala bergerak, atulun tumaninah gitu. Jadi ibarat tanang tu itulah ibaratnya kau ya. Wak pindahkan kau, kan bergerak kaji kau ya.
Nah, bagaimana ayiko tanang walia? Tuna tumanina. Ya. Nah, jadi bawah bisa menghadirkan itu dari satu gerakan ke gerakan yang lain harus ada tenang itu tumanina. Dan inti sholat itu letaknya di tumanina. Karena di tumanina itulah akan bisa kita hadirkan khusyuk. Dan bisa kita baca pelan-pelan gitu. Kalau kurang yakinan pertama ulang sekali lagi. Kurang yakinnya kedua ulang sekali lagi. Nah, ya kan? Sampai Nabi 3 kali ngulang-ulang. Itu makanya kan ya itu amat berat kan gitu. Kecuali orang yang khusyuk. Nah ini benar-benar sebuah karunia yang Allah berikan. Kok bisa wak menghadirkan khusyuk itu ya seakan-akan wak di dunia tidak perlu ya berapa? Seakan-akan. Ya kan? Tapi kalau alun bisa ya terasa balik. Ya, makanya kan dikatakan oleh Allah kan ya amat berat. La kabiratun illa alal khosiin. Jadi kan ya model orang sholat itu kan terbagi kepada 3 tingkatan. Ini kan. Yang pertama sholatnya orang Islam. Kan? Yang kedua sholatnya orang beriman. Yang ketiga sholatnya orang ihsan. Yang merasa bisa orang khusyuk kok Pak sampai ketika itu kok Pak ihsan. Karena disitulah definisi yang dimunculkan Rasulullah. Anta'budullah ka'annaka tarahu. Kan? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sudah melihat Allah. Nah ini itu akan muncul khusyuk. Melihat Allah itu kan bukan dengan mata iko, mata hati. Jika dia. Nah, kalau belum sampai ke tingkat itu berarti awak belum sampai ke tingkat ihsan. Itu ketika belum puncak. Itu makanya ya, kalau sudah sampai ke tingkat ihsan itu maka pahalanya sudah 100% bahkan tanpa batas. Ya kan? Nah, kalau ya di bawah itu ya nah, baru tidak orang beriman dulu kan ya, itu baru standar dulu, ya kan? Tapi kalau si koko, kalau sudah plus, kayak orang haji plus kata orangnya. Nilai tambah itu, karena hanya mengerajukan bukan hanya dengan amalan fisik saja lagi Pak, sudah jo hati-hatinya madu. Memang ya orang khusus saja yang Allah berikan nih Pak. Makanya kan dikatakan Allah berat, ya la kabiratun tuh. Kan itulah kira yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita sehingga sampai ke tingkat orang yang apa? Nah ya. Kalau sudah sampai ke tingkat itu jadi wali itu Bu. Waliullah mulai. Kalau sampai ke waliullah Bu ya, maka dia akan mendapatkan yahdi qalbahu. Langsung inyo mendapatkan ilham. Kalau Rasul kan mendapatkan wahyu, kalau dia mendapatkan ilham, yahdi qalbahu. Cuman modelnya beda. Kalau yahdi qalbahu itu langsung ke hati. Kalau wahyu kan lewat perantaraan Jibril kan. Kalau itu kan tidak mungkin lagi dapatkan. Apa namanya kelebihan luar biasa itu adalah waliullah. Ya, yang standar waliullah kok Bu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Baik, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.